Hai guys, ketemu lagi sama aku Firanda Oktaviani dari kelas 11 MIA 4. Hari ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, teman-teman sudah tahu belum apa itu kebijakan fiskal? Belum? Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, kebijakan fiskal ini adalah konsep pengolahan ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar atau Great Depression terjadi pasca Perang Dunia Pertama nih teman-teman. Nah, pada tahun 1929, menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan kemudian kebijakan demi ekonomi margonegara. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas yaitu tentang apa ya? Nah, tentang instrumen kebijakan fiskal. Ada beberapa nih teman-teman, yaitu ada 4. Nah, instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi margonegara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia diantaranya. Nah, yang pertama yaitu ada pajak, teman-teman. Kita nggak asing lagi dong dengan kata-kata pajak. Nah, poin pertama ini pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Nah, yang kedua yaitu alokasi anggaran. Nah, agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang nih memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya nih teman-teman. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Lalu yang ketiga yaitu pengeluaran belanja. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjaannya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Lalu yang terakhir yaitu obligasi publik atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke rakyat nih teman-teman. Lalu, apa sih tujuan dari kebijakan fiskal ini? Menurut kalian apa nih? Nah, yang pertama, saya tidak akan mematok terlebih itu kepada pada pada lembaran presentasi saya, tapi saya akan menambahkan. Yang pertama yaitu menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Penerapan kebijakan fiskal diharap mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro nih. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari sektor teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapan SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Lalu yang ketiga, ada stabilitas harga, menjaga stabilitas harga barang. Yang keempat, mendorong investasi. Lalu apa aja sih Vira jenis kebijakan fiskal ini? Ini dibagi menjadi 2, yaitu dari segi teoretis, lalu yang kedua ada segi penerapan. Nah, dari segi teoretis, yang pertama ada kebijakan fiskal fungsional. Nah, ini merupakan kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Ini adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Lalu yang ketiga,
kebijakan fiskal tidak sengaja atau incidental. Kebijakan fiskal yang tak sengaja yaitu kebijakan merupakan penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya, penetapan harga eceran tertinggi. Nah, lalu kita masuk pada yang kedua, yaitu dari segi penerapan. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Jenis kebijakan fiskal dari segi ini adalah kebijakan fiskal menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Oh, maaf teman-teman, ternyata ada 3. Yaitu yang ketiga dari segi neraca pembayaran. Yang pertama ada kebijakan fiskal seimbang, yang kedua ada kebijakan fiskal surplus, yang ketiga ada kebijakan fiskal defisit, yang keempat ada kebijakan fiskal dinamis. Nah, teman-teman, dari yang saya dari yang saya bilang tadi, saya akan mengambil beberapa contoh. Yang pertama, tax amnesty. Pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Lalu yang kedua, contohnya yaitu subsidi BBM dan gas. Contoh kebijakan fiskal yang kedua, ini bertujuan di bidang bahan bakar adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat nih. Lalu contoh yang ketiga, menerapkan harga eceran tertinggi atau HET. Penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dan HET dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Nah, teman-teman, itu sekian dari penjelasan saya tentang kebijakan fiskal. Kalau ada teman-teman yang belum mengerti, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.